Mentari tersenyum di ufuk timur, burung bernyanyi iringi pagi. Buka pintu hati untukku, menyayangi. Elok bagai rembulan, oh sayang. Gombal. Indah bagai lukisan, oh sayang. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Menyayangi. Berdua. Deketan dulu. Tepuk tangan. Ada yang punya kopi nggak? Aku Angin berbisik lembut di telinga, waktunya bangkit, buka cerita. Selamat pagi, dunia berseri, hari baru penuh harapan lagi. Langkah ringan, senyum mengiringi. Selamat pagi, mari kita mulai. Secangkir kopi dan mimpi semalam siap ku tukar dengan kenyataan. Dengan semangat dan doa tulus, ku hadapi dunia tanpa ragu. Secangkir kopi dan mimpi semalam siap ku tukar dengan kenyataan. Dengan semangat dan doa tulus, ku hadapi dunia tanpa ragu. Selamat pagi, dunia berseri, hari baru penuh harapan lagi. Lampa hijau, senyum mengiringi. Selamat pagi, mari dunia lelah. Tak peduli mendung atau hujan, hatiku tetap penuh harapan. Karena pagi selalu mengingatkan bahwa hidup indah dijalankan.
Tuhan, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus untuk kau pada saat ini. Haleluya.
Tuhan. Shalom. Di hari yang penuh sukacita ini, dalam ibadah pernikahan ini, tema kita adalah pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia. Saudara-saudara, orang bijak mengatakan pernikahan adalah komitmen total dari pribadi yang total bagi kehidupan yang total. Jadi salah satu inti dari pernikahan adalah komitmen. Dan komitmen itu bukan setengah, apalagi seperempat, tetapi total, menyeluruh, yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa pernikahan seperti yang sekarang kita kenal, yaitu komitmen total itu, katanya sudah ketinggalan zaman. Mengapa? Karena tingkat perceraian kian meningkat. Bahkan ada penelitian di Amerika, pernikahan yang diberkati di gereja 2/3 berakhir dengan perceraian. Dan di Indonesia juga tingkat perceraian di kalangan keluarga Kristen makin meningkat, sehingga membuat banyak orang mulai pesimis terhadap pernikahan. Bahkan untuk pasangan yang kelihatannya cocok, mesra, akrab, lalu tiba-tiba pernikahan mereka kita dengar berakhir dengan perceraian. Karena itu ada yang mengatakan pernikahan itu seperti perjudian. Seseorang yang main judi, dia yakin dia menang, tetapi kebanyakan kalah. Kalaupun dia tahu dia bakal kalah, tetap dia akan bermain judi. Nah, katanya pernikahan itu seperti perjudian. Kita tidak tahu apakah pernikahan kita akan terus bahagia, utuh, rukun, atau akan berakhir dengan bercerai. Bahkan kadang-kadang sudah tahu nih, kayaknya kami bakalan gak rukun, tapi ya cobalah dijalani. Bener, gak rukun, akhirnya cerai juga. Pasangan yang telah menikah, banyak pasangan ini kehilangan kemampuan atau keterampilan berkomunikasi, dan karena itulah membuat saling pengertian dalam rumah tangga mereka juga makin lama makin berkurang. Kurangnya saling pengertian dalam hal keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam pernikahan, saling pengertian itu bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi mampu membicarakan perbedaan tersebut serta belajar memahami pandangan pasangannya. Ini Dede Edwin Santosa dari etnis Tionghoa. Inex Aminia Ulenau ini dari etnis Samir apa Talau? Samir Talau. Nah, ini tentu akan ada cara berkomunikasi yang berbeda. Nah, dibutuhkan tentu keterampilan berkomunikasi yang didasari pada saling pengertian. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa memang ada perbedaan. Pasangan kita tumbuh dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, cara budaya yang berbeda. Saat ini GKI General Sakse di bulan Agustus
Sudah lebih 13 tahun kami mengadakan selalu bulan Agustus bulan seni, budaya, dan kreasi. Makanya hiasannya dari berbagai budaya. Minggu pertama budaya Jawa, minggu kedua kemarin budaya Indonesia Timur dan Tengah, besok budaya Tionghoa, nanti minggu keempat budaya Sumatera, dan minggu terakhir gabungan keseluruhan. Makanya saya memakai topi dari Bali. Nah, saudara-saudara, kita harus menerima berbagai perbedaan yang ada. Latar belakang budaya yang berbeda, tentunya juga reaksinya berbeda. Bila Anda dibesarkan di rumah yang segala sesuatunya teratur, tidak berarti hal itu juga harus berlaku dengan segera di rumah keluarga baru Anda. Dua orang yang saling mengasihi tetapi tidak mampu memahami dan mengerti perasaan pasangannya, dia akan terus mendapat kesulitan dalam hubungan mereka. Banyak pasangan yang tidak sabar dengan pernikahan mereka sendiri. Mereka tidak ingin hidup dengan moto bersenang-senang itu kemudian. Mereka maunya ya sekaranglah. Bersenang-senang sekarang, saat ini juga. Kalau tidak terpenuhi, ya sudah, untuk apa dipertahankan rumah tangga kita? Tidak sabar dengan pernikahan mereka sendiri. Ingin suaminya segera kalau buka usaha segera sukses. Ingin istrinya bisa pandai masak dalam segala hal, sempurna dalam mengatur rumah tangga. Nanti kalau punya anak, mendidik anak, maunya segera. Padahal itu kan butuh waktu, proses. Nah, ini banyak yang tidak sabar, ingin segera. Kalau tidak bisa, ya sudah, kita putus saja, kita akhiri saja. Nah, yang ketiga adalah begitu banyak pasangan-pasangan yang dibutakan oleh berbagai harapan yang tidak realistis ketika memasuki pernikahan. Seorang wanita dewasa yang akan menikah berkata begini, saya ingin pernikahan saya dapat memenuhi semua keinginan saya sesegera mungkin. Saya aman, dilindungi, mendapat kelimpahan dalam ekonomi, dan jadi wanita terhormat, mampu mempertahankan pernikahan. Sebab hanya kerja keras, hanya usaha bersama dari suami dan istri yang mampu menjadikan pernikahan itu bahagia. Ada yang beranggapan sinis terhadap pernikahan dengan mengatakan bahwa pernikahan adalah permainan yang kedua pemainnya punya kemungkinan kalah bersamaan. Kedua pemainnya memiliki kemungkinan kalah bersama. Anggapan ini benar kalau pasangan istri itu tidak mau bersama-sama kerja keras dan hanya mengharapkan keajaiban-keajaiban dalam rumah tangga. Itu pernikahan itu adalah suatu permainan yang kedua pemainnya memiliki kesempatan untuk menang kalau mereka bekerja sama dengan baik. Kedua pemainnya memiliki kesempatan besar untuk menang. Memang saudara-saudara, supaya kedua-duanya menang, baik suami
suami dan istri merasa tenang. Ini bukan usaha yang mudah. Charles Sent dalam bukunya Letters to Philip bercerita tentang dua sungai yang mengalir dengan tenang, damai, sampai kedua sungai itu bertemu. Nah, ketika pertemuan dua sungai ini terjadi, tentu air saling bertabrakan, saling membentur, bahkan saling meniadakan. Namun seperti sungai-sungai yang baru terbentuk dan kemudian mengalir ke air terjun secara perlahan, mereka nanti akhirnya menyatu dan mengalir dengan tenang kembali. Hasilnya sungai menjadi lebih luas, lebih besar, lebih kuat alirannya. Karena itu Dr. Shed katakan pernikahan yang bahagia, di mana kedua-duanya merasa menang, memang acap kali seperti itu. Ketika dua pribadi bertemu, dua jiwa menyatu, pasti ada benturan satu terhadap yang lain. Kepribadian mereka bisa saja saling menyerang. Putaran-putaran arus terjadi dalam bentuk pertengkaran. Ide-ide saling bersaing untuk didahulukan. Kebiasaan-kebiasaan berlomba untuk diutamakan. Kadang-kadang keadaan ini menggulung bagai gelombang sehingga tidak dapat bernapas dan bertanya-tanya, kemana perginya bahtera rumah tangga ini? Terjadi kalau hadirnya pribadi yang ketiga yang selalu bersedia hadir di tengah-tengah rumah tangga, yaitu apabila keluarga, pasangan suami istri mengundang Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Roh Kudus akan memampukan suami dan istri menjalin komunikasi yang baik, bersama-sama bersedia dibentuk dalam kehendak Roh Kudus, sehingga baik suami dan istri akan menghasilkan buah roh dalam hidup rumah tangga mereka. Nah, inilah kunci kehidupan pernikahan yang bahagia. Amin. Kita bersama ya. Pada
istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. 2. Untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. 3. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berjanjikah saudara berdua menepatinya. Bagaimana jawab saudara Dede Edwin Santosa? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudari Inex Aminia Ulenau? Ya, dengan segenap hati. Sekarang kedua mempelai saling berhadapan, kemudian berjabatan tangan. Ya. Sambil berjabatan tangan, ucapkanlah sekarang janji saudara berdua satu kepada yang lain, dimulai dengan mempelai laki-laki. Silakan. Ines, Aminia Ulenau, Yada Bakar dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku, sebagai suami yang beriman. Saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada setiap waktu, setiap saat, dengan setia sampai Tuhan memisahkan kita setelah kematian. Baik, sekarang silakan mempelai perempuan. Dede Edwin Santosa, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman. Saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap setia mengasihimu dalam setiap waktu dan setiap saat sampai Tuhan memisahkan kita dalam kematian. Tetap berjabatan tangan. Saudara Dede Edwin Santosa dan saudari Inex Aminia Ulenau, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silahkan berlutut. Saudara jemaat Tuhan, kedua mempelai akan menerima berkat Tuhan. Sesudah berkat disampaikan, jemaat bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu doksologi. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua hidup bersama dalam ibadah, kasih, dan kesucian. Amin. Pujilah
Masih di segel tapi udah lunas. Udah dicopot, harganya udah dicopot, berarti udah lunas. Saudara Dede Edwin Santosa, cincin yang akan saudara kenakan pada jari manis tangan kanan istrimu ini terbuat dari logam mulia dan bulat. Kiranya ini melambangkan betapa mulianya dan utuhnya cintamu kepadanya. Nah, sekarang kenakanlah dan nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Kebaikan, ujung sebagai tanda kita kasih dan setia kepadamu. Tatap wajah. Baik. Sekarang saudari Inex Andinia Ulenau, cincin yang akan saudari kenakan pada jari manis tangan kanan suami ini juga terbuat dari logam mulia dan bulat. Kiranya itu melambangkan betapa mulianya cinta kasihmu dan utuh. Nah, sekarang kenakanlah dan nyatakanlah isi hatimu kepadanya. Dede memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Baik, sekarang penyalaan lilin ya. Tadi dua nanti sekarang silakan nyalakan bersamaan. Salah satu mengalah. Ya, oke, kesampingkan lalu ditiup. Tancapkan lagi. Kemudian penandatanganan piagam pernikahan gereja. Silakan. Yang asli lalu yang kopinya.
Ya. Kemudian penyerahan Alkitab oleh Majelis Jemaat. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Ucapkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetap berdiri. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Keluarga yang baru ini menyatakan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Mereka akan memberikan persembahan syukur. Silakan. Sebelah sini. Ya, sebagai keluarga yang baru yang tetap menghormati orang tua, mereka akan memberikan penghormatan kepada orang tua. Dimulai dengan menghormati orang tua mempelai laki-laki. Kemudian ke keluarga mempelai perempuan. Silakan kembali ke depan. Ya. Persembahan pujian dari paduan suara GKI Harapan.
Untung ada Yesus di situ, maka semuanya dapat diatasi. Jadi apa sih? Dari generasi yang menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Semua yang ada di sini berasal dari Tuhan. Jadi kalau keluarga berantakan, kalau keluarga tidak menerapkan nilai-nilai kerajaan, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Oleh sebab itu penting sekali menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga. Amin. Jadi itu ya. Dan sekali lagi saya mewakili ya. Saya adalah salah satu warga daripada Ines ya. Karena saya ini sepupu dari mamanya Ines ya. Jadi mamanya itu adalah keponakan papa saya. Jadi juga dengan Ibu Titin ya kami sepupu. Jadi kami bersyukur kan atas nama keluarga. Kami mengucapkan terima kasih buat Gembala dan juga para majelis yang ada di sini yang telah melaksanakan pemberkatan nikah ya. Terima kasih buat semuanya itu dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi sekali lagi selamat buat Dede dan Amin. Kapan ke Selangit lagi? Selangit ya 6 tahun. Dan juga secara khusus mewakili lokal. Udah kamu ya? Kamu sudah keliling lagi ya? Sudah keliling Selangit? Kamu tuh kan? Kan memang kampung saya. Udah pernah belum? Dan juga mewakili orang tua yang telah memberangkatkan saudara-saudara kami ini ke jenjang pernikahan. Yang harus kita ingat bahwa kita dipersatukan bukan karena kesamaan, tapi kita dipersatukan karena kita memiliki perbedaan. Happy dong. Berikut foto bersama dengan majelis. Majelis siapa nih? Majelis ya, Bi? Mana? Halo. Kepada rekan-rekan majelis kami mohon untuk maju ke depan. Halo. Foto ya? Bentar. Mempelai dengan keluarga pengantin laki-laki. Berikutnya foto mempelai dengan keluarga pengantin. Persiapan foto berikutnya yaitu bersama jemaat GKI Harapan Bunda bersama dengan mempelai.
apapun penyakit dari keduanya terlebih dahulu. Silakan karena untuk bisa memberikan kepada Ibu Agustin. Dan ini terlebih dahulu akan diberikan suapan selanjutnya akan dari kedua mempelai kepada Ibu Agustin dan dari Ibu Sarosa. Kita terlebih dahulu silakan untuk bisa diambil. Bapak Ibu dan hadirin yang hormati, untuk kebahagiaan, untuk cinta kasih, rasa sayang kedua mempelai, tentu kita akan sama-sama memberikan sama-sama untuk kebahagiaan dari kedua mempelai. Boleh Tante, Pak Andri, boleh kita cek bareng-bareng, Pak Andri, cis, Andri, cis. Untuk kebahagiaan dari boleh dong tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Ilyas dan juga Kebeda tentunya. Jika saya terima kasih. Yang pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang menyatukan saya dan ini dalam beribadah. Dua, saya berterima kasih kepada Mama yang telah mengasihi saya sampai dewasa. Kepada Tuhan yang terjadi atas support selama ini. Yang keempat, kepada Pendeta Lukas Sitorus yang sudah mengangkat saya ke bumi dan juga bersedia menjadi saksi dan juga tes sebagai saksi pernikahan. Pastor dipanggil tuh. Pendeta Lukas kasih keluarga besar dan ini yang suka menyempatkan waktu untuk hari daripada pernikahan kami ini. 7. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Harapan Muda dan jenis lain yang bersedia menghadiri pernikahan kami walau jarak dan jauh. 8. Kevin dan para vendor yang membantu kerajaan acara pernikahan saya. 9. Juga teman-teman lainnya yang sudah hadir pada sidang ini. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya berharap kita semua boleh merasakan sukacita atas pernikahan kami. Karena bagi saya ini adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saya kemudian ucapan rasa syukur dan kebahagiaan dan juga terima kasih seluruh keluarga besar yang hadir di sini. Terima kasih juga untuk keluarga yang jauh-jauh sudah hadir bersama ini untuk mendoakan awal kebahagiaan dari kami. Dan tentu juga kita akan membuka dengan doa. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas seluruh rekan-rekan yang sudah membantu menyelenggarakan rangkaian tentunya hingga saat ini prosesi pernikahan Agustin juga ini. Terima kasih untuk restoran Sunda Rasa, Larissa Decoration, Asian Photo. Share di grup majelis. Siapa tahu. Kemanapun ku kan pergi, ku pastikan pulang lagi. Keluarga tempat terbaik untuk kembali.
Keluarga yang bahagia adalah semua impian. Kisahnya menjadi sebuah kenangan. Keluarga bahagia bagai sebuah istana, rumah penuh dengan riang tawa, hidup penuh rasa tentram, bahagia damai sentosa, jauh dari semua duka lara. Kemanapun ku kan pergi, ku pastikan pulang lagi. Keluarga tempat terbaik untuk Bekasi. Lima lagi. Pulang ke Bekasi. Iya. Iya. Makasih Pak. Iya, nanti tak kirim ya. Sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Yo. Video. Iklan lewat. Keluarga yang bahagia adalah semua impian. Kisahnya menjadi sebuah kenangan. Keluarga bahagia bagai sebuah istana,